tahun manakib di tempat saya berniat untuk nanya kepada pengersa, kira-kira cocoknya bagaimana yang namanya ulang tahun manakib itu. Tapi mulut saya sangat terkunci. Padahal saya berdua dengan beliau di Alhanin di Rawa Bebek Bekasi. Tapi terkunci sama sekali, nggak ngomong, nggak bisa. Padahal Abah juga tidak berkata-kata, hanya berdua saja. Kemudian pada waktu acara khidmat ilmiah, saya diberi kesempatan untuk berbicara terlebih dahulu sebelum beliau. Dan awalnya saya ingin menyampaikan itu, yang ingin saya tanyakan kepada pengarsa lewat khidmat ilmiah. Tapi sama sekali nggak bisa, tertutup saja sama sekali. Nah, namun pada saat giliran beliau menyampaikan khidmat ilmiah, itu kalimatnya kalimat yang sederhana, tetapi rasanya nonjok saya sendiri. Begitu beliau mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi faddalana ala kasirin min ibadihil mu'minin. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadi wa ala alihi wa sallim taslima. Ila hadrati sultanil awliya wa qudwatil asfiya qutbir rabbani wal gausis samadani Sayyid Maulana Syekh Muhyiddin Muhammad Abdul Ghawas Saifullahil Maslul Al-Qutub radhiyallahu an wa qaddasa sirah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang saya hormati pengelola acara Bunda Haya, Profesor Priyatno, Al-Mukarramun, segenap wakil talqin Syekh Mursyid yang hadir pada subuh kali ini, para pemangku hajat manakib, ikhwan, akhwat, pada subuh kali ini yang saya cintai dan saya banggakan. Dulu nih ya, ada satu ungkapan yang dipopulerkan oleh Yang Mulia Pengarsa Abah. Ungkapan yang saya maksud adalah memasyarakatkan manakib dan memanakibkan masyarakat. Ungkapan sederhana tetapi penuh makna. Kalau kalimatnya memasyarakatkan manakib, itu konotasinya adalah bagaimana caranya para masyarakat di luar kita itu mengetahui bahwa yang namanya manakib itu seperti begini. Sebab kan pengertian manakib bagi kita sebagai ikhwan dibandingkan dengan di luar sana itu ada perbedaan. Perbedaan dalam artian sama saja kalau di kampung manakib ini merupakan aktivitas yang sering dilakukan oleh masyarakat apabila sedang ada kebutuhan. Umpamanya sedang menanti kelahiran anak, kemudian syukuran pernikahan anak, dan lain sebagainya. Manakib itu selalu diungkapkan, tentu dengan istilah yang berbeda. Orang Sunda mengatakannya maca dalam arti membaca mankoba, dan mankobahnya bebas. Hanya biasanya beberapa tempat yang dibaca adalah mankoba, mulai dari lahir Tuan Syekh sampai turunnya makanan dari langit, karena akan makan. Kira-kira semacam itu. Nah, jadi memasyarakatkan manakib itu yang
dimaksud oleh Yang Mulia Pengarsa Abah adalah bagaimana masyarakat bisa tahu bahwa yang namanya manakib yang dilakukan oleh kita tidak seperti itu. Waktu beberapa tahun yang lalu saat saya ingin pada waktu ingin ada nilai lain lah ya. Pada saat ulang tahun manakib di tempat saya berniat untuk nanya kepada pengarsa, kira-kira cocoknya bagaimana yang namanya ulang tahun manakib itu. Tapi mulut saya sangat terkunci. Padahal saya berdua dengan beliau di Al-Hanin di Rawa Bebek Bekasi. Tapi terkunci sama sekali, nggak ngomong, nggak bisa. Padahal Abah juga tidak berkata-kata, hanya berdua saja. Kemudian pada waktu acara khidmat ilmiah, saya diberi kesempatan untuk berbicara terlebih dahulu sebelum beliau. Dan awalnya saya ingin menyampaikan itu, yang ingin saya tanyakan kepada pengarsa lewat khidmat ilmiah. Tapi sama sekali nggak bisa, tertutup saja sama sekali. Nah, namun pada saat giliran beliau menyampaikan khidmat ilmiah, itu kalimatnya kalimat yang sederhana, tetapi rasanya nonjok saya sendiri. Begitu beliau mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung beliau mengatakan, gitu ya, manakib itu bukan makan parasmanan. Manakib itu adalah baca Quran, baca sholawat, baca tanbih, kemudian bertawasul. Setelah itu baca manqobah dan doa. Kalau ada waktu silahkan laksanakan khidmat ilmiah. Itu rasanya itu setelah mengucapkan salam dia mengatakan demikian. Dalam artian inilah yang namanya manakib. Dan ucapan beliau meskipun umpamanya pada waktu itu di majelis manakib di Bekasi, tapi kan itu berlaku bagi semuanya, termasuk bagi kita juga. Dalam artian itu adalah juklak, juknis yang namanya manakib itu harus begitu. Dalam artian harus ada baca Quran. Sampai di beberapa tempat karena memang Qori ini adalah sudah begitu hafal banyak ayat Al-Quran, itu sempat ditegur. Yang dimaksud adalah baca Quran, bukan menghafal Quran. Sampai segitunya. Meskipun orang itu hafal, paling tidak ada yang dibaca gitu, yang dipegang. Nah, itu etika. Nah, jadi baca Quran, baca sholawat. Sholawat sudah barang tentu. Pernah dulu itu ada sholawat, ada sholawat, bukan sholawat torikiyah sebelumnya gitu ya. Pokoknya yang dibaca adalah sholawat. Nah, sekarang kan dipatenkan sholawat torikiyah dan seterusnya. Ini yang perlu untuk kita masyarakatkan. Dalam artian bisa saja kalau sekali waktu umpamanya kita diundang ke tengah-tengah masyarakat yang sedang mengadakan kenduri apapun, yang di situ dilakukan acara manakib, sodorkan programnya yang namanya manakib itu semacam begini. Itu memasyarakatkan manakib. Kemudian memanakibkan masyarakat. Jadi ini manakib ini perlu dijabarkan, perlu diketahui, perlu diamalkan juga, diamalkan oleh masyarakat. Kalau tadi umpamanya masyarakat supaya tahu tentang manakib, sementara yang kedua adalah manakib ini supaya diamalkan, supaya merupakan bagian tak terpisahkan daripada kegiatan-kegiatan masyarakat. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya menarik? Ternyata memang pengarsa Abah karena memang merupakan seorang mursyid yang ditugasi langsung oleh Yang Mulia Pengarsa Abah Anom untuk menyelenggarakan manakib di masjid-masjid negara, itu sudah barang tentu kan ada langkah yang dilakukan oleh beliau. Dan beberapa orang di luar itu ternyata memang sudah mencoba dengan mengemas bentuk manakib itu dengan materi-materi lain. Saya ambil contoh. Maaf nih, ini karena memasyarakatkan manakib dan memanakibkan masyarakat. Jadi banyak masyarakat, terutama yang non-ikhwan, itu kalau diajak ngaji enggan. Diajak ngaji kayaknya alasannya banyak.
Tetapi apabila ternyata diajak mengerjakan sesuatu, apalagi itu merupakan hobi yang bersangkutan, jangankan hanya sekedar itu, ya. Sedang bekerja pun itu dihentikan. Karena ingin bersama-sama melakukan sesuatu, di mana sesuatu itu merupakan hobi yang bersangkutan. Dikemas, gitu ya. Acara tersebut itu isinya adalah manaqib. Kita semua mengenal Habib Idan, yang Muhammad Idan Ramdan, Ramdan Taufik ya, yang di Soria, wakil talqin Soria. Dulu beliau pada waktu belum diangkat menjadi wakil talqin, mengemas manaqib dalam bentuk touring. Touring itu kan kata tanggung-tanggung ya. Dan itu langsung bersama dengan Yang Mulia Pengersaan. Berangkat dari Soreang, Bandung, itu sampai Cipatujah. Cipatujah kan Laut Selatan. Laut Selatan, tapi termasuk wilayah Garut. Itu memakan waktu yang cukup sedang lah untuk ukuran gitu. Banyak orang yang rela meninggalkan pekerjaan hanya sekedar untuk touring. Padahal di dalamnya adalah manaqib. Nah, ini salah satu bentuk barangkali ya, salah satu cara bagaimana kita bisa memasyarakatkan manaqib dan memanaqibkan masyarakat. Alhamdulillah gitu, sampai pada waktu itu ada semacam door prize segala ya, motor MX kalau nggak salah pada waktu itu ya. Nah, ini sangat berhasil dalam artian banyak pesertanya, karena bukan hanya sekedar mahabbah kepada pengersaan, tapi karena ingin touring gitu. Nah, belakangan kan agak populer juga, tentang tentang apa? Dulu kan Abah sudah memutuskan, ini cerita Abah, sudah memutuskan untuk untuk wukuf. Dalam artian Abah tetap standby di Sirna Rasa, tidak akan lagi mengunjungi tempat-tempat tertentu untuk melaksanakan manaqib. Namun karena tempat dulu Abah pernah nyantri di situ, itu sangat menghendaki kehadiran pengersa itu di tempat tersebut, makanya Abah datang lagi ke sana. Dan Abah pada waktu itu mengatakan Abah membatalkan niat untuk wukuf di Sirna Rasa. Dalam artian Abah kembali bersafari manaqib. Nah, kalau Abah yang memimpin bersafari manaqib itu kan apapun yang dilakukan nggak ada kegiatan lain selain daripada manaqib, gitu ya. Nah, ini ada cerita dikit. Ceritanya sedikit begini. Pada waktu Abah ke Jaga, kemudian mungkin sebagai ungkapan syukur, maaf, orang-orang tertentu itu menginginkan dan bertanya kepada pengersa Umi. Umi barangkali selama ada di Jagat kan sangat dekat dengan Jakarta lah kira-kira. Barangkali mau jalan-jalan kemana. Kemudian Umi hanya mengatakan, wah kalau Umi mah bagaimana Abah? Disampaikan rumahnya oleh pengersa Umi kepada Abah. Ternyata Abah mengatakan, Abah mah pengen manakiban di Cendana. Abah pengen manakiban di tempat kediaman Presiden Soeharto. Gitu. Dan itu sudah dilaksanakan. Sudah dilaksanakan. Dan saya termasuk yang hadir, termasuk yang menyampaikan khidmat ilmiah juga. Dua kali ya, pertama di Cendana, yang kedua di Jalan Agus Salim. Kediaman beliau juga. Hanya waktu di Jalan Haji Agus Salim itu kan kegiatan terus ke Bogor gitu ya, di Mas Garuda. Itu dikemasnya semacam begitu. Jadi Abah kembali melakukan safari manaqib. Belum lama kan safari manaqib ke Provinsi Banten. Kemudian nanti tanggal berapa? 7 ya, tanggal 7 Abah akan melaksanakan safari manaqib juga dari Jagat Arash, paginya dari subuh tentu gitu, dari malam malah itu malam harinya di Masjid Islam Center di Indramayu. Itu tuh banyak peserta, dalam artian madum tuh haya, di mana saja aku hidup maka di situ akan banyak orang berkerumun. Itu kan kata Al-Quran yang wajib diyakini kebenarannya, makanya di situ ada Allah, semua orang berkerumun ke situ.
Nah, ini menunjukkan bahwa itu merupakan salah satu bentuk kemasan, memasyarakatkan manakib dan memanakibkan masyarakat. Ikhwan, gitu ya, baik yang masyarakat, baik yang sudah ditalkin zikir, bahkan ada yang belum sempat ditalkin zikir, tapi mungkin nanti akan ditalkin. Itu ada yang punya program. Program itu umpamanya ziarah Wali Songo umpamanya. Tidak apa-apa, judulnya kemasannya ziarah Wali Songo. Malah saya dengar ada juga yang nanti gitu di bulan Desember itu ada yang mau ke mana, ada yang mau ke Bali, nyebrang terus ke Lombok, macam-macam itu sah-sah saja hukumnya gitu. Tetapi itu merupakan bentuk kemasan. Nah, bentuk kemasan dalam artian bagaimana di dalamnya tetap harus berisi tentang manakib. Nah, ini kehebatan gitu ya. Jadi yang dimaksudkan memasyarakatkan manakib dan memanakibkan masyarakat, apapun yang kita lakukan, mungkin di tempat-tempat tertentu, bahkan kalau acara mungkin tidak terlalu aneh ya, dalam artian orang mau syukuran 7 bulanan tetap manakib, kelahiran anak tetap manakib, mau khitanan, mau nikahin anak itu manakib. Itu hal yang biasa yang semacam itu. Tapi di luar itu yang dikatakan perlu untuk dikemas dalam bentuk-bentuk lain tentang memasyarakatkan manakib dan memanakibkan masyarakat. Makanya Abah itu dulu pernah mengungkapkan, Abah kalau bicara itu tidak pernah gitu ya, tidak pernah turun dari mimbar sebelum yang diomongin adalah masalah Abah Ano, masalah toriko, masalah zikir. Itu semuanya terkait dan bisa disampaikan di tempat-tempat manakib ini. Ikhwan rahimakumullah, kayaknya kalau ternyata memang ini merupakan salah satu program yang mengepang sahabat, saya yakin semuanya, apalagi sekarang sudah sedemikian eh, cepat itu ya informasi. Yang tidak boleh kita abaikan adalah begini, ini apa namanya, ada Abah sempat menyampaikan kepada Habib Idan Bandung. Ini riwayat, bukan saya, hanya kata orang. Kemudian yang saya maksudkan siapa yang mengatakan itu riwayat yang sempat hadir mendengar ucapan Abah itu. Ya, Abah sempat mengatakan tempat-tempat manakib yang secara zuhir dihadiri oleh yang mulia pengarsa Abah itu nanti akan dilanjutkan oleh para putra beliau, gitu ya. Habib dan nangis sesungguhnya. Abah mengatakan begitu, Habib dan nangis sesungguhnya. Jadi dalam artian nanti ada juga penerusnya yang akan apa ya, melestarikan gitu. Jadi mengamalkan, mengamankan dan melestarikan. Nah, untuk itu tidak heran manakala ternyata memang sekarang ramai apa ya, bermunculan tempat-tempat manakib karena itu merupakan salah satu program memasyarakatkan manakib dan memanakibkan masyarakat. Demikian, meskipun tidak terlampau sistematis, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Paling tidak kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Mengamini doa paten yang mulia pengarsa Abah. Allah berkahi semuanya. Allah berkahi selamanya. Allah berkahi semuanya, Allah berkahi segalanya, dan Allah berkahi selamanya. Dengan karamah guru agung yang mulia pengarsa Abah, Awas radhiyallahu anhu wa qaddasa sirruh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.